Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat subuh, Bapak Ibu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas taufiknya, pertolongan, fadilah wa rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kemauan dan kemampuan di dalam melaksanakan ibadah, di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa mensyukurinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semoga Allah menjaga kesabaran-kesabaran yang ada di dalam diri-diri kita, sabar di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bersabar ketika kita menghadapi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjauhinya, dan bersabar ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi, yang baiknya ataupun yang buruknya. Semoga kita diberikan kelapangan dada-dada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di penghujung nanti hidup kita, berpisahnya ruh dari jasad-jasad kita, Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pagi hari ini yang insyaallah yang akan kita angkat adalah pentingnya kita senantiasa menjaga keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian al-maut, ya, meninggal ataupun mati, melainkan harus dalam keadaan berserah diri, istislam, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal, bersegera, cepat-cepat beramal, fitanan, sebelum fitnah itu datang. Kaqita'il laili mazlum, yang gambaran fitnah itu adalah seperti gelapnya potongan-potongan malam. Yusbihur rajul mu'minan, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kondisi seseorang di pagi harinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yumsi kafiran, di sore harinya sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw yumsi mu'minan, atau kebalikannya, di sore harinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yusbihu kafiran, namun ketika di pagi harinya
sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Itu disebabkan karena rayuan dunia, disebabkan sedikitnya yang diperoleh dari harta-harta ataupun kehidupan dunia ini, sehingga agamanya dijual, sehingga keimanannya dijual, sehingga terlepaslah iman dari dirinya. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari satu ayat tadi dan dari satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan begitu pentingnya kita senantiasa menjaga keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita rawat keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita perkokoh dengan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu pun di antara kita tidak ada yang mengetahui akan seperti apa nasib di ujung ataupun penghujung kehidupan kita. Husnul khatimah atau su'ul khatimah. Dan harapan kita dan pinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan hadiah yang sangat indah di ujung kehidupan kita, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh fatal iman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keseharian kita, kalau kita bertanya kepada diri kita, Bapak Ibu, ikhwatal iman, berapa kali kita mengkhawatirkan tentang keimanan yang ada di dalam diri kita. Kalaulah kita bersama melihat bagaimana generasi terbaik, generasi yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu generasi yang langsung ditarbiyah, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kita lihat bagaimana kekhawatiran mereka dan perhatian mereka yang begitu besar di setiap waktu, di setiap saat, bagaimana agar keimanannya terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar keimanannya dengan harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa ditambah. Karena contoh terbaik yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, itu manusia yang telah dijamin jannah surga oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia pertama yang akan membuka kunci pintu jannah ataupun surga, senantiasa meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang ini merupakan doa, dan ini pun insyaallah yang sering dibaca oleh kita, itu doa yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Nabi senantiasa membacakan doa ini, ya Allah, sesungguhnya aku ini berlindung kepadamu dari apa? Dari kesyirikan kepadamu, dari hal-hal yang bisa menghancurkan keimanan, dari virus-virus keimanan. Wa ana a'lamu, sedangkan aku mengetahuinya. Berlindung. Nabi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa astaghfiruka lima a'lamu, dan aku beristighfar meminta ampun kepadamu ya Rabb dari sesuatu yang tidak aku ketahui. Bahkan semakin besar ketika kenikmatan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi semakin meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika di sepertiga malam Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa terbangun dan bermunajat, melakukan sholat yang sangat lama, yang sangat panjang. Ketika dilihat oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan, wahai Nabi, wahai Rasul, Anda ini sudah dipastikan akan mendapatkan ampunan, baik untuk kesalahan-kesalahan terdahulu ataupun yang akan datang. Dijanjikan jannah surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa sampai telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam bengkak-bengkak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala?
Maka apa jawaban dari Nabi Muhammad SAW? Afala akunu abdan syakura. Tidak pantaskah aku ini menjadi hambanya yang senantiasa berterima kasih, yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang sangat agung, yang sangat besar ini. Nabi senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keimanan, untuk menjaga ketauhidan dari lawan tauhid, dari lawan keimanan, virus-virus keimanan. Ikhwatal iman, lantas bagaimana para sahabat? Yaitu generasi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatian mereka terhadap keimanannya. Dikisahkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu li ashabihi, Umar bin Khattab senantiasa berkata kepada para sahabatnya, senantiasa mengajak, senantiasa mengingatkan. Kata Al-Faruq radhiyallahu an, halummu nazdad imana. Sangat penting, mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap berjumpa dengan sahabat-sahabatnya, ketika berjumpa dengan kaum muslimin ketika itu, maka apa yang dilakukan? Apa respon dari para sahabat yang lain ketika diajak oleh sahabatnya yang lain? Maka dijelaskan fayadhkurunallaha azza wa jalla. Maka mereka semuanya saat itu juga langsung mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung otomatis. Ya para sahabat ketika diingatkan, mari kita tambah, mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang membaca tasbih, ada yang membaca tahmid, ada yang membaca tahlil dan zikir-zikir yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya ikhwatal iman, tali keterhubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang sangat agung, yang sangat besar adalah zikrullah. Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, basah lisannya dengan kalimat-kalimat zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, satu di antara hukuman ataupun azab yang berat di dunia ini ketika lisan-lisan kita terkunci. Lisan-lisan kita kaku, keluh, tidak bisa menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hukuman yang besar di dunia ini. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa menyegarkan keimanan kita, dan di antara jalan untuk menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dijelaskan yang berikutnya dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan, mengingatkan para sahabatnya kaum muslimin ketika itu untuk menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, as-sabru minal iman. Kesabaran itu adalah bagian dari iman. Bimanzilatir ra'si minal jasad. Diperumpamakan kesabaran yang bagian dari iman itu kedudukannya seperti kepala yang ada di dalam jasad kita. Penting ya bapak-bapak, ibu-ibu, badan kita ataupun jasad kita ada kepalanya. Bagaimana kalau tidak ada kepalanya, Pak? Jasad kita, Pak. Ya, uka-uka, Pak ya. Itu pentingnya kedudukan kesabaran. Bagian dari iman, seperti kedudukan kepala ya di dalam jasad kita. Kemudian beliau melanjutkan, fa idza dhahaba as-sabru, ketika kesabaran hilang ataupun pergi, dhahabal iman, maka iman kita pun
bisa hilang, bisa pergi. Ketika kesabaran dibagi menjadi 3, ikhwatal iman. Yang pertama, sabar itu adalah as-sabru 'ala tha'ah. Kesabaran ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada kesabaran ketika kita melaksanakan ketaatan, maka hilanglah ketaatan itu. Contohnya Bapak Ibu sekalian, ikhwatal iman, kita duduk detik ini sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu meningkatkan keimanan melalui majelis ilmu. Dan kita bisa bertahan duduk di rumah Allah ini adalah buah dari kesabaran. Ketika tidak ada kesabaran, ya kita tidak ada di sini. Ini buah dari kesabaran di dalam melaksanakan perintah-perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita melaksanakan perintah Allah. Dan ini wasilahnya buah dari kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melawan ngantuk, melawan dingin, melawan misalkan jauhnya jarak dari tempat-tempat kita, itu adalah buah dari kesabaran ketika menghadapi perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang kedua adalah sabar ketika meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di depan kita ada satu hal yang digandrungi oleh syahwat, oleh hawa nafsu kita, yaitu perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Ketika tidak ada kesabaran, kita akan melabraknya, kita akan melakukannya. Mulai dari mata, mulai dari pandangan, mulai dari hati, seluruh anggota badan kita akan dihadapkan dengan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Ketika tidak ada kesabaran, remnya akan blok, hilang keimanan kita. Hilang keimanan kita. Kemudian sabar yang ketiga, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sabar ketika kita menerima ketentuan takdir-takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hilang kesabaran, mungkin kita akan mengeluh, kita akan menyalahkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita akan banyak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas musibah, atas ujian-ujian. Waliyadzubillah. Mungkin yang didatangi bukan masjid, mungkin yang didatangi bukan sujud kita ataupun takbir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau puasa kita ketika mendapatkan ujian, ketika mendapatkan permasalahan. Mungkin datang ke paranormal, mungkin datang ke dukun-dukun yang melakukan dosa. Waliyadzubillah. Namun ketika ada kesabaran, kita meyakininya bahwasanya di dalam menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menerima ketentuan, kita menerima qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada. Ketika adanya kesabaran. Dan ini adalah yang menjadikan keimanan kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sabar hilang, maka iman bisa hilang. Kemudian yang selanjutnya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari sahabat yang lain, bagaimana kepedulian mereka ketika menjaga, memelihara iman-iman mereka. Abdullah bin Mas'ud, beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keimanannya dijaga, agar keimanannya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang senantiasa dibaca oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau senantiasa meminta kepada Allah, Allahumma zidna imanan. Ya Allah, ya Rabb, tambah iman kami. Allahumma zidna imanan. Ya Allah, tambahkanlah iman kepada kami. Wa yaqinan. Begitupun ya Rabb, ya Allah, tambah keyakinan pada diri kami. Tambah keyakinan pada diri kami. Wa fiqhan, juga ya Allah, tambahkanlah pemahaman
kepada kami terhadap urusan-urusan agama ini, terhadap syariat-syariat ini, terhadap perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun adalah di antara hikmah kenapa kita pun senantiasa harus berzikir dan membaca banyak-banyak kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali itu diberikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada daya, tidak ada kekuatan di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melainkan pertolongan, melainkan taufiknya, kemauan dan keinginan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan iradah, kita diberikan kehendak. Yang kehendak itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memilih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan. Ketika dihadapkan dengan kemaksiatan, kita bisa mundur dari dosa, kita bisa mundur dari kemaksiatan itu kecuali kekuatan daya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itulah para sahabat. Begitu concern mereka yang menanyakan tentang bagaimana kabar imannya hari ini. Bagaimana kabar imannya setiap waktu, setiap saat. Senantiasa dicek oleh para sahabat. Begitupun selanjutnya fatal iman, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia, yaqulu lirajulin min ikhwanihi. Beliau senantiasa berkata ketika berjumpa dengan sahabatnya, berjumpa dengan saudaranya, berjumpa dengan kawannya. Apa yang dikatakan oleh Muadz bin Jabal? Beliau mengatakan, ijlis bina. Mari duduk. Mari duduk. Mari duduk sesaat. Ijlis bina. Fal yu'min sa'atan. Mari kita kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk sebentar, mari. Fayajlisani. Maka Muadz bin Jabal dengan sahabatnya ini dua-duanya duduk. Yatadzakaranillaha wa yahmadanihi. Kemudian keduanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah wa bihamdi. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsy wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dan zikir-zikir yang lain. Untuk apa? Untuk meningkatkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di dalam riwayat yang lain, Bapak Ibu, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu senantiasa bertanya ya kepada seorang sahabat sirun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu catatan-catatan orang-orang munafik. Senantiasa bertanya Umar bin Khattab kepada sahabat ini, apakah ada namaku di daftar-daftar itu? Deretan nama-nama itu Umar yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kelompok orang-orang yang munafik ataupun orang-orang yang nifak. Khawatir Umar bin Khattab. Dan kita yakin ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah tidak termasuk orang-orang yang munafik. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa khawatir, takut imannya tercampur dengan apa? Dengan kemunafikan. Takut terkotori dengan apa? Dengan kemunafikan. Senantiasa bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, ada tidak nama Umar di dalam catatan orang-orang munafik? Kemudian yang selanjutnya, contoh berikutnya, sahabat yang senantiasa peduli memperhatikan keimanannya adalah sahabat Hanzalah radhiyallahu anhu. Disebutkan di dalam kisah hadis riwayat Imam Muslim, ketika Hanzalah merasakan turunnya keimanan, maka Hanzalah berkata, Hanzalah telah munafik, Hanzalah telah munafik, Hanzalah telah munafik. Berkata terhadap dirinya. Tiba-tiba didengar oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang dimaksud
kamu menyebut dirimu sebagai orang munafik, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kata sahabat Hanzalah, ketika kita sedang berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita sedang bermajelis ilmu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga dan neraka itu seakan-akan berada di depan mata-mata kita, kata sahabat Hanzalah. Namun ketika kita sudah pulang ke rumah-rumah kita, berjumpa dengan istri, dengan keluarga, rasa itu berkurang, perasaan itu berkurang. Merasakan hadirnya surga dan neraka di hadapan mata itu berkurang, kata Hanzalah. Ini berarti Hanzalah munafik. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kalau demikian aku pun sama, merasakan hal yang sama sebagaimana yang kamu rasakan. Maka kata mereka berdua, mari kita adukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menceritakan kondisi perasaan mereka, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya keimanan kalian sebagaimana tadi dijelaskan ya oleh sahabat Hanzalah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, senantiasa merasakan ya surga dan neraka di hadapan mata kalian, maksudnya senantiasa terjaga keimanannya, terus bertambah keimanannya dengan senantiasa berzikir di majelis ilmu, maka niscaya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat akan turun kepada kalian dan akan menyalami kalian. Namun ketahuilah Hanzalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuncaknya, naiknya keimanan ya kepada Allah Subhanahu wa taala sa'atan wa sa'atan. Itu ada saat-saatnya. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama kita menyadari bahwa memang kita penting untuk menjaga keimanan kita, akan tetapi keimanan itu sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Yazidu bitta'ah, bertambah dengan apa? Ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu, berkurang bil maksiat, itu dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga benarlah apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu ketika tadi melihat bagaimana kondisi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, dan ini mari kita lihat, semoga ini ada di dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu beliau mengatakan, min fiqhil abdi, di antara kefahaman kita, ayyata'ahada imanahu wa ma naqasa, yaitu senantiasa akan menjaga keimanannya dari hal-hal yang bisa mengurangi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kefahaman, kefakihan seorang hamba ini akan bisa melihat hal-hal yang bisa mengurangi keimanannya, perkara-perkara, perbuatan-perbuatan, amal-amal yang bisa mengurangi keimanan. Wa min fiqhil abdi, begitupun di antara kefakihan, kepahaman seorang hamba, ayya'lama yazdadu huwa am yamkusu. Seorang hamba mengetahui mana yang bisa menaikkan, menguatkan, menambah keimanan, mana yang bisa mengurangi, bahkan yang bisa menghilangkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita senantiasa istiqomah di majelis-majelis ilmu, terus menggali ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hadiri majelis-majelis ilmu, tingkatkan, segarkan kembali semangat kita membaca ilmu-ilmu syar'i, sehingga kita bisa mengetahui mana hal-hal yang bisa menaikkan iman. Ternyata
Begitupun mana hal-hal yang bisa menurunkan, mengurangi, bahkan menghilangkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari perkara-perkara nawaqidul iman yang bisa membatalkan keimanan kita, membatalkan keislaman, membatalkan syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas apa itu iman? Ketika kita tadi mendapatkan motivasi dari para sahabat Rasulullah SAW untuk senantiasa menjaga, menguatkan, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman dahulu kita diajarkan di surau-surau, di madrasah-madrasah oleh asatidz ataupun asatidzah kita bahwa iman itu adalah at-tasdiq, ya tasdiqul jazim fil qalbi, tasdiqul fil qalbi, meyakini, membenarkan di dalam qalbu kita. Kemudian wa iqrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan-lisan kita. Kemudian yang ketiga wa amalun bil arkan, kita pun mengamalkan dengan anggota badan kita. Itulah definisi iman. Sehingga para ulama menjelaskan iman itu adalah qaulun wa amalun. Jadi iman itu adalah, Bapak Ibu, qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan. Perkataan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkataan hati. Apa itu perkataan hati? Yaitu datang dari ilmu yang diserap oleh qalbu-qalbu kita dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu perkataan hati. Kemudian yang kedua, qaulun itu adalah qaulul lisan, perkataan lisan kita. Contohnya adalah syahadat. Kemudian kita membaca Al-Quran, tadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar. Itu qaulul lisan. Kemudian iman dari sisi amalun. Tadi yang pertama qaulul lisan, qaulul qalbi. Kemudian yang kedua adalah amal. Amal ini pun dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah amalul qalbi. Hasil dari apa? Dari qaulul qalbi, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Qaulul qalbi, perkataan hati Bapak sekalian. Apa contohnya? Keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu qaulul qalbi. Mohon maaf, amalul qalbi, ya, amal hati. Ridho, qanaah. Ya, ini adalah perbuatan hati, amalul qalbi. Kemudian sisi yang kedua dari amalun adalah amalul jawarih, amal anggota badan kita. Sehingga ketika contohnya perkara iman, misalkan kita di dalam urusan sholat, maka tidak cukup kita mengatakan di dalam lisan kita sholat itu wajib, tapi hanya di lisan saja. Tapi ini hanya di lisan saja. Ini menunjukkan kita belum mengimani tentang wajibnya sholat. Ataupun misalkan kita meyakini sholat itu hanya di dalam keyakinan saja. Sholat itu adalah kewajiban, tapi kita tidak mempraktekkan sholat. Maka ini pun ya tidak disebut dengan apa? Dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ketiga-tiganya tidak bisa dipisahkan. Ini harus apa? Harus berbarengan. Ya, dengan apa? Amalul jawarih, mengerjakannya, melaksanakannya. Sehingga ketika kita sering mendengar, Bu, ya, di masyarakat kita barangkali ya, ibu-ibu pernah mendengar, Bu, ustazah misalkan ya, atau ustaz, saya mau menjilbabi hati dulu. Ya tidak apa-apalah ya. Rambut saya belum dikasih kerudung ataupun belum ditutup auratnya. Saya ini mau menutup apa? Mau menjilbabi kalbunya dulu, gitu ya. Nah ini hati-hati ya.
Perkataan ini tadi keluar dari 3 metode beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Dengan amal perbuatan. Dijelaskan oleh seorang tabi'in yaitu Hasan Al-Basri rahimahullah tentang iman. Beliau mengatakan laisal iman bitamanni wala bitahalli. Iman itu bukan hiasan. Bukan hanya sekedar hiasan. Juga bukan apa? Bukan angan-angan. Akan tetapi walakin ma waqara fi qalbi, iman itu adalah apa-apa yang terhunjam keyakinan kita di dalam qalbu kita, wa saddaqul amal, dan dibuktikan dengan apa? Dengan amal perbuatan kita, ya, dengan melakukan ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup diucapkan saja, tidak cukup hanya diyakini saja. Akan tetapi harus digabungkan antara ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Itulah keimanan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan untuk menguatkan, membenarkan tentang keyakinan, tentang iman, amalun wa amal, qaulun wa amalun, ya, iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Imam Bukhari rahimahullah, ulama ahlul hadis, ya, sampai hari ini kita membaca hadis-hadisnya, kita mendengar, kita mempelajarinya. Beliau menyimpulkan dari hasil perjalanan panjang Imam Bukhari dari satu negeri ke negeri yang lain dengan jarak tempuh yang sangat jauh sekali. Beliau mengatakan laqaitu aktsar min alfi rajulin minal ulama bil amsar. Imam Bukhari mengatakan, aku menjumpai 1000 ulama. Masya Allah nih Pak, ya, gurunya 1000 Pak Imam Bukhari itu Pak, ya, bahkan lebih. Aku menjumpai 1000 ulama, kata Imam Bukhari rahimahullah, ma ra'aitu ahadan minhum yakhtalifu fi annal iman. Tidak ada satupun, kata Imam Bukhari rahimahullah, para ulama itu berselisih, berbeda pendapat tentang definisi keyakinan, pemahaman tadi tentang iman. Aku jumpai 1000 ulama, kata Imam Bukhari, dan 1000 ulama itu mengatakan bahwa iman qaulun wa amalun. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Ya, tadi perkataan hati, ya, perkataan lisan, perbuatan hati, dan perbuatan jawari anggota badan kita. Sehingga malaikat Jibril ketika mendatangi Nabi SAW beradu, ya, kedua lutut, ya, Jibril dengan lutut Nabi SAW mengajarkan kepada Nabi dan para sahabat ketika itu tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Dan ini semuanya adalah yang digambarkan tadi, perkataan, keyakinan, dan perbuatan. Iman, Islam, ihsan. Begitupun dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya iman itu ya 60 ataupun 70 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah qaulul la ilaha illallah. Ini adalah urusan apa? Tadi lisan, ya, lisan. Qaulul la ilaha illallah, yaitu ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Yang paling ringan bagian dari iman itu, kata Nabi SAW, adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Sesuatu yang menyakitkan di jalan, apakah itu baut, apakah itu paku, ibu sekalian, ya, ataupun sisa-sisa pisang misalkan, ya, ketika orang lewat itu bisa kepleset, kemudian kita singkirkan, ataupun ada batu, ada kayu. Ini bagian dari iman, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, wal haya'u minal iman.
tadi menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan, ini adalah perbuatan apa? Perbuatan anggota badan. Wal haya'u minal iman, malu itu adalah bagian dari iman. Ini adalah perbuatan hati, malu itu. Sehingga tidak bisa dipisahkan perkataan, keyakinan, dan perbuatan. Dan inilah iman yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi iman itu adalah qaulun wa amalun, ya, perkataan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus, yazidu wa yanqus. Ini bertambah dan berkurang. Karena ada yang memahami, Bapak sekalian, bahwa iman itu tadi hanya di perkataan saja, tidak usah diyakini oleh hati, ya, tidak usah iman itu dipraktekkan. Tidak usah diwujudkan dengan apa? Dengan amal ketaatan, cukup di lisan saja. Ada yang memahami seperti itu sudah cukup, itu sudah beriman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang memahami cukup yakin saja, cukup eling saja. Jadi ketika datang waktu sholat, eling, itu udah termasuk sholat. Nah, enak kalau gitu Pak ya, agama seperti itu ya. Ketika mau melaksanakan perintah-perintah Allah cukup eling saja. Nah ini tidak seperti itu, harus bersatu perkataan, keyakinan dengan perbuatan. Itulah kesempurnaan iman. Kita uji Bapak sekalian, ketika iman itu cukup di dalam keyakinan saja, tidak usah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak usah diwujudkan dengan apa? Dengan praktek melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka apa bedanya dengan apa? Dengan siapa? Dengan iblis. Apa bedanya dengan iblis? Iblis itu bersumpah itu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yakin iblis itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran surat Shad ayat 82. Ketika iblis dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana minal kafirin, iblis itu adalah makhluknya yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, minasyaitonir rajim, dirajam, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, diusir ya dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita naik panding Bapak sekalian ya. Ingin ditangguhkan sampai hari berbangkit. Ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis mengancam. Lihat ya bagaimana sumpah iblis mengancam siapa? Mengancam kita semuanya sebagai anak keturunan Adam alaihissalam. Qala fa bi'izzatika. Lihat Pak, Bapak sekalian. Iblis berkata, fa bi'izzatika. Demi kekuasaan Engkau ya Rabb, demi keagunganmu ya Rabb. Iblis meyakini keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La ughwiyannahum ajma'in. Ya, maka pasti aku akan sesatkan mereka, anak cucu keturunan Adam. Di ayat yang lain, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan halang-halangi manusia, aku akan jegal manusia agar tidak berada di atas siratul mustaqim. Yang setiap salat kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami siratul mustaqim. Siratul mustaqim itu 40 sekalian dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama siratul mustaqim itu adalah al-Islam. Ya. Kenapa kita senantiasa meminta kepada Allah hidayah di atas Islam? Padahal kita sudah Islam semua Bapak sekalian. Karena tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di pagi hari ada orang beriman, di sore hari ada orang yang sudah keluar dari imannya. Di sore hari orang beriman, di pagi harinya sudah keluar dari iman. Sehingga kita meminta dikuatkan keislaman kita. Sehingga ini hikmah terus diminta ihdinas siratal mustaqim, al-Islam. Yang kedua siratal mustaqim yang senantiasa kita minta kepada Allah adalah Al-Qur'an. Minta kepada Allah ya Allah agar disabatkan, dikuatkan istiqomah di atas jalan Al-Qur'an. Yang ketiga
Siratul Mustaqim itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya dan para pengikutnya. Meminta kepada Allah, ya Allah, ikutkan, kuatkan senantiasa kami ini mengikuti Nabi, para sahabat, para ulama yang mengikuti mereka. Kemudian yang keempat, Siratul Mustaqim yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir adalah al-haq, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setan, iblis akan menghalangi kita dari jalan Siratul Mustaqim. Nah, iblis pun yakin, kalau bicara yakin. Tapi iblis tidak melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fasajadal malaikah, ketika semua para malaikat sujud menghormati Adam alaihissalam, illa iblis aba wastakbaro, enggan, sombong, takabur iblis, tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada apa? Tidak ada amalul jawarih, tidak ada amal ketaatan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keyakinannya tidak dianggap di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Thalib Ibu sekalian, ya, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun paman-paman Nabi yang lain, mereka itu mengendap-endap ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan Al-Quran. Karena begitu apa? Begitu menenangkan, begitu menyejukkan itu Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakin, tapi tidak mau mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Penghalangnya apa? Hidayah itu kesombongan. Kemudian apalagi? Gengsi. Ya, pertemanan, ini hati-hati, pertemanan. Abu Thalib ini kalau bahasa kita sejengkal lagi masuk surga. Karena yang membimbingnya siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat-saat sakaratul maut, qul la ilaha illallah ya ammi. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah agar aku nanti membela Anda di mana? Di akhirat. Aku akan jadikan hujjah, pembela terhadap Anda karena Anda selama ini membela Islam, membela dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu jengkal lagi mengucapkan syahadat. Datang gerombolan kawan-kawannya. Apakah Abu Thalib akan meninggalkan agama nenek moyangnya? Muncul kesukuannya, muncul kesombongannya, muncul gengsinya. Perkawanan, pertemanan, hati-hati, ini bisa menjerumuskan ke dalam hilangnya iman, ya, terpuruknya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika iman hanya cukup di kata-kata saja, Ibu sekalian. Kalau begitu Fir'aun adalah manusia yang sangat beriman, yang sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman itu cukup di dalam kata-kata saja. Karena ketika sudah yugharghir, nyawa itu di kerongkongan Fir'aun ketika tenggelam, apa yang dikatakan oleh Fir'aun, Ibu sekalian? Dalam Quran surat Yunus surat 10 ayat yang ke-90, Fir'aun menyatakan keislamannya, Ibu sekalian. Menyatakan keislamannya. Qala amantu annahu la ilaha. Fir'aun berkata, aku beriman bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan alladzi amanas bihi Banu Israil, yaitu Tuhan yang disembah oleh Bani Israil, wa ana minal muslimin. Aku berserah, aku nyerah, aku berislam. Kata siapa? Kata Fir'aun. Tapi ini sudah detik terakhir, ya. Deadline taubat sudah habis. Deadline taubat sudah habis. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, batas terakhir taubat itu, ya, deadline-nya itu ketika nanti matahari terbit dari barat, Pak. Itu sudah tidak diterima taubat-taubat. Dan semua manusia ketika itu mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat matahari terbit dari barat, semuanya serentak kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak bisa, waktunya habis. Atau yang kedua, ketika tadi sudah yugharghir, nyawa itu sudah di kerongkongan.
Ini menjadi satu tanbih, ya, satu peringatan untuk kita tadi meningkatkan, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak diterima keimanan Firaun. Ya, tidak ada satu keyakinan, satu riwayat ya bahwasanya Firaun ini ya diterima keislamannya ataupun masuk Islam, gitu ya. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara jalan-jalan bagaimana kita menguatkan taqwiyatul iman, menguatkan iman-iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selain tadi banyak berzikir kepada Allah, menghadiri majelis ilmu Bapak Ibu sekalian ya, untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah, maka yang berikutnya adalah tahqiqut tauhid bi arkanihi sittah. Mari kita kuatkan ketauhidan kita kepada Allah. Kuatkan ketauhidan kita, keimanan kita dengan mempertebal kembali mengkaji rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah dari sisi rububiyahnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah Al-Malik, ya, raja di raja, penguasa, Al-Khaliq, satu-satunya pencipta, kemudian Al-Mudabbir. Dialah Allah satu-satunya yang mengatur ya semua yang telah diciptakannya. Maka tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menguatkan iman ya, ketauhidan kita dari sisi uluhiyahnya. Kita kembali mengikhlaskan semua peribadatan, niat tujuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah kita hanya dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilencengkan, ya, tidak dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita, niat-niat kita, tujuan-tujuan kita, sembelihan-sembelihan kita, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun yang ketiga, menguatkan keimanan ataupun menguatkan ketauhidan kita. Kuatkan dengan apa? Dengan mentadaburi, mempelajari Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah tamat Bapak sekalian pengkajian Asmaul Husna. Kita belum itu sekalian. Walaupun sudah satu kali tamat Pak Haji, Ustaz, ini harus ditambah lagi ya. Diulang lagi. Karena salah satu murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, aku ini 500 kali yang membaca kitab guruku, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu kitab Ar-Risalah. Setiap kali aku membaca, mengulang kitab guruku, yaitu Ar-Risalah, akan mendapatkan satu hal baru, mendapatkan manfaat yang baru. Bagaimana halnya terlebih dengan apa? Dengan Al-Quran. Ya, ketika kita terus ulang, ya, tadi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kita pelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita semakin kenal dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Rabb yang kita ibadahi, yang kita sembah. Itu dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang melalui Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis penjelasan para ulama tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Begitupun tadi tentang rukun iman, ya, yang 6, ya, beriman kepada Rasul. Kita pelajari hak-hak Nabi SAW yang harus kita tunaikan. Ya, kemudian terhadap kitab-kitab, ya, kitab yang lain diyakini. Kemudian yang kita kaji, yang kita pelajari, yang kita amalkan adalah Kitabullah Al-Quranul Karim. Begitupun bagaimana kita menguatkan keimanan kita terhadap hari akhir, perkara-perkara akhirat. Karena ini akan menguatkan keimanan kita kepada Allah, menambahkan semangat dikala kita lemah di dalam ibadah, ya, menguatkan ya himmah, kekuatan kita, motivasi kita ketika kita lemah ya di dalam kehidupan kita, ya, di rumah, di dalam hubungan kita, keluarga, ya. Ini mengingat akhirat. Apalagi ketika kita memiliki visi keluarga kita adalah keluarga yang mari bersama-sama menuju jannah surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjauhkan diri dan keluarga kita dari neraka,
Kok misalkan neraka dan surganya tidak dibahas di mana? Di rumah kita. Tentu ini adalah satu hal yang ironis. Bahas tentang sering-sering tentang surga di rumah kita, kondisinya, sifat-sifat penghuninya. Begitupun tentang kengerian neraka. Kita bahas di rumah-rumah kita, sifat neraka, sifat penghuni neraka, ya sifat tentang siksa-siksanya. Kemudian kata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah at-taqarrubu bil muhafadzati 'alal wajibati wattibaiha binawafil. Menguatkan keimanan, jalan berikutnya adalah kita menjaga hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diwajibkan oleh Allah kita jaga. Kemudian ikuti yang wajib itu bin nawafil dengan perkara-perkara yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Ibu-ibu, para ummahat, ini satu jengkal lagi istilahnya, satu langkah lagi menjadi penghuni jannah, penghuni surga. Asalkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaga sholat fardunya, menjaga apa? Puasa fardunya, kemudian menjaga kehormatannya, kemudian yang keempat apa Bu? Taat kepada suaminya di dalam hal yang ma'ruf, di dalam hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihlah pintu surga mana yang Anda kehendaki. Menjaga al-wajibat, yang menguatkan iman kita dengan menjaga kewajiban-kewajiban. Kemudian ikuti dengan perkara-perkara yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taqarrabu ilayya," dan ini adalah hadis qudsi, tidak ada yang bisa mendekatkan seorang hamba kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, bisyai'in, dengan sesuatu, ahabu ilayya, yang lebih aku cintai, mimma iftaradtuhu alaih, melainkan ya dengan apa? Dengan perkara-perkara yang telah difardukan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu 'abdi, begitupun seseorang yang ketika senantiasa yataqarrabu ilayya, mendekatkan dirinya kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala bin nawafil, ini dengan amalan awal nawafil, yaitu amalan-amalan sunnah, hatta uhibbuhu, maka aku pun akan mencintai hamba tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, ikhwatal iman, bagaimana kita menjaga, menguatkan, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, al-muhasabah. Kita senantiasa muhasabah tadi. Tanya apa kabar iman kita hari ini? Apa kabar iman kita di waktu zuhur? Apa kabar iman kita di waktu asar? Apa kabar iman kita di waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh? Senantiasa sering-sering tanya kabar iman di dalam diri kita, muhasabah. Muhasabah. Tadi para sahabat Hanzalah, Abu Bakar radhiyallahu anhu khawatir tentang munafik. Kita pun khawatir tentang tadi kesyirikan-kesyirikan. Ya, khawatir kita ini menentang ya ajaran siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembarangan dia berbicara tentang hadis ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus disaring dulu dengan apa? Dengan akal-akalnya. Ini hal yang merusak apa? Menggerus keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencela sunnah akhirnya, ya mencela sunnah, perkara sunnah. Ketika belum bisa mengamalkan sunnah, diam saja. Jangan mulutnya usir, ya, menghina, melecehkan apa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika masuk ke dalam hukum global, ini hukum global Bapak sekalian, kita tidak menunjuk hidung, tidak menunjuk seorang, istihza ataupun menghinakan, menyepelekan, mengolok-olok perkara-perkara syariat Allah, satu huruf dari Al-Quran ini cukup mengeluarkan seseorang dari keimanannya. Menolak satu huruf dari Al-Quran ini cukup seseorang ini keluar dari imannya. Ya, menolak satu sunnah, mengolok-olok satu sunnah Nabi. Ya, apa yang dilakukan, dipraktekkan oleh Nabi, oleh para sahabatnya kaum muslimin, dia olok-olok. Ya, ini ketika masuk ke dalam hukum global, ini bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman, batal syahadatnya, batal Islamnya. Muhasabah. Kemudian wat taubah, ya, menguatkan iman itu dengan taubat. Ketika iman berkurang dengan apa? Dengan maksiat, bagaimana menaikkan iman itu kembali?
dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat pun ini menjadi apa? Menjadi starting awal lagi kita, ya, mengawali lagi, menyegarkan kembali, dinolkan lagi, dizerokan lagi karat-karat dosa, karat-karat iman. Dengan apa? Dengan taubatan nasuha, taubat lagi. Wal istighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membersihkan kembali qalbu kita yang ketika terkena noda-noda hitam dosa, noda-noda hitam kemaksiatan. Karena ketika satu dosa, satu kemaksiatan kita lakukan, maka ada satu noktah hitam, titik hitam di dalam qalbu kita. Ketika terus ditumpuk, maka akan menutupi qalbu kita. Sehingga dengan taubat nasuha, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali sukila, ya, bersinar kembali, hilang itu karat-karat dosa kemaksiatan di dalam iman, di dalam qalbu, sehingga qalbu kembali diisi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berapa menit lagi, Haji? 3 menit, ya. Baik, terakhir. Jangan lupa doa tadi Ibu sekalian, ya. Jangan lupa doa. Doa untuk siapa? Diri kita sendiri khususnya. Juga yang berikutnya adalah doa untuk siapa? Keluarga kita, keturunan kita. Kemudian yang ketiga, jangan lupa juga Ibu sekalian, doakan saudara-saudara kaum muslimin yang lain. Ya, saudara, doakan, saling mendoakan, ya, saudara-saudara kita yang lain. Dalam hadis riwayat Muslim, mamin muslimin, tidaklah seorang muslim yad'u li akhihi, mendoakan untuk saudaranya bidhahril ghaib, saudaranya tidak tahu kita doakan, ya. Pak Haji tiba-tiba doakan saya gitu, ya, Masya Allah, mohon ya Pak Haji, doakan gitu, ya. Ustaz, ya, tiba-tiba mendoakan, ya. Apa yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu ketika mendoakan saudara kita yang saudara kita tidak tahu didoakan oleh kita? Ila qalal malak, kecuali ada malaikat, ya, di atas kepala Bapak Ibu, dekat dengan Bapak Ibu sekalian. Di dalam riwayat yang lain, amin, kata malaikat. Kemudian kata malaikat, walaka bimithlin, untukmu juga, untukmu juga, untukmu juga. Itu kata malaikat. Jadi amin kan? Amin. Untukmu juga. Ya seperti itu. Walaka bimithlin, untukmu juga. Saling mendoakan, ya, kaum muslimin, umat Islam. Kemudian sebagai penutup, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita menguatkan keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat yang ke-97, keimanan kita ini adalah yang akan menjadikan kehidupan kita thayyibah, hayatan thayyibah. Jadi menjadi apa? Menjadi garansi Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita dunia dan akhirat mau hayatan thayyibah ataupun tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan", barang siapa yang beramal saleh, amal tadi itu sekalian, min dzakarin aw untha, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min. Nah, ini dalam keadaan beriman. Perkataan, ya, jangan lupa tadi ya, perkataan, keyakinan dan perbuatan. Apa balasannya, hadiahnya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan diberikan hayatan thayyibah dari dunia sampai akhirat. Ya, man amila, ya, amalan shalih, amal soleh dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan hayatan thayyibah. Tidak berhenti di situ balasan dari Allah Subhanahu wa taala, wala najziyannahum, maka Allah akan membalas mereka ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang lebih baik. Ya, dengan balasan yang lebih baik. Itu balasan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga kita, dan belum pernah terbersit di dalam qalbu kita. Itulah nanti akan
dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat ini pun akan Allah Subhanahu wa taala berikan balasannya di dunia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa menguatkan, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup di atas iman dan kembali kepada Allah di atas iman. Demikian Bapak sekalian, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.